puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya, atas berkat limpahan nikmatnya kita sama-sama dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, kepada seluruh pengelola dan tentunya santri di pesantren COVID baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Mobil khusus kepada Bapak Ibu dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum memulai kajian kita ada sambutan dan kata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ekor ini. Kami persilahkan. Matur suwun Mas Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurullah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini yang ke-202 Muhammadiyah with You bersama dengan kita semua Bapak Ibu yang setiap malam bergabung dengan Muhammadiyah with You. Kami ucapkan terima kasih Pak Purwati, Mas Afdal, Mbak Ratna yang memfasilitasi acara ini setiap harinya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama dengan Mbak Eni Hernani, Eskep Nurse MKep. Mbak Eni ini manajer keperawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Mungkin saya sedikit update ke Bapak Ibu. Saat ini kalau kita melihat kemarin saya menyimak dari beberapa rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu positivity rate-nya, jadi dari pemeriksaan PCR yang dilakukan itu ternyata yang positif itu masih cukup tinggi. Ya ada yang 20%, 25%, 30% dari sampel yang diperiksa itu adalah positif. Namun kita melihat di rumah sakit itu di beberapa rumah sakit terutama di sekitar Jogja dan sekitarnya pasien COVID sudah banyak menurun. Walaupun kalau kita lihat di laporan harian itu hari ini misalnya kalau tidak salah 170-an, 180-an yang positif ya dari total yang diperiksa hari ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertanda bahwa pandemi ini mulai berkurang, tapi satu hal lagi yang perlu kita ingat, jangan sampai hal ini menjadikan kita lengah, kita merasa bahwa sudah sedikit, kemudian menjadi lengah, merasa sudah vaksinasi, kayak gitu, kemudian kita agak abai dengan protokol kesehatan. Bagaimanapun juga protokol kesehatan tetap kita perlukan. Ya, jadi walaupun sudah vaksinasi, tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu mungkin dalam beberapa hari ke depan akan mulai di luar nakes. Minggu ini pun sudah banyak yang mulai di luar nakes. Jadi pendidik sudah ada mulai, kemudian ASN sudah mulai, cuman tidak bersamaan antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan benar-benar kita bisa mencapai di Indonesia ini 80% itu tervaksinasi supaya muncul herd immunity di masyarakat.
Nah, malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan perawatan, walaupun kita tidak berharap Bapak Ibu dirawat, tapi paling tidak kita ingin mengenal bagaimana perawatan yang Islami yang nanti akan disampaikan Mbak Eni Hernani. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan memperbaiki layanan kita bagi Bapak Ibu yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan bagi yang tidak di luar fasilitas kesehatan itu bisa membantu terwujudnya pelayanan Islami ini di rumah sakit. Mungkin itu saja dari saya. Matur nuwun Mbak Eni yang bersedia memberikan materi pada malam hari ini. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko Rini atas sambutan dan perkataannya. Betul sekali, walaupun memang di Yogyakarta sudah mulai menurun, tapi tentunya COVID belum hilang, Bapak Ibu. Tentunya kita harus selalu meningkatkan juga, tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan tentunya oleh dokter-dokter dan tenaga kesehatan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini materi kita yakni model perawatan Islami yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Hernani, Eskep Nurse Mkep dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kamping. Kepada Ibu Eni Hernani, kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar belum ya Mas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Dr. Eko Rini Listiawati dan Bapak Purwadi. Pada malam hari ini selalu setia mengawal di Muhammad with You. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang tergabung di Muhammad with You malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kenikmatan, yaitu berupa sehat. Walaupun terpapar, kita masih diberi sehat, tidak bergejala dan sebagainya. Dan malam hari ini saya berterima kasih sekali diberi kesempatan dalam berbagi ilmu dan pengalaman ini melalui Muhammadiyah with You yang berjudul tema pada malam hari ini adalah model perawatan Islami. Boleh saya share screen nggih, Mas Abdul? Malam ini kita akan membahas di model perawatan Islami. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eko Rini bahwa bagaimana caranya RSMA itu melakukan perawatan secara Islami dan bisa kita terapkan di layanan Rumah Sakit PKU, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Sebelum ke sini, kita ada 3 outline yang saya akan sampaikan, yaitu adalah holistik, kedua adalah keperawatan holistik, dan ketiga adalah perilaku perawat Islami. Nah, di mana holistik ini kita flashback kembali bahwa mungkin holistik ini sudah sering kita dengar bagaimana sih holistic care itu, bagaimana holistik dan sebagainya itu mungkin sudah pernah kita dengar, dan ini dari MPKU di Pokja Spiritual dari tahun 2015 yang saya dapatkan adalah bahwa holistic care ini adalah salah satu upaya untuk pemulihan pasien. Ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu adalah biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, ini yang dilakukan secara terintegrasi, secara menyeluruh dalam sistem manajemen layanan pasien. Jika ini dilakukan dengan baik di seluruh manajemen layanan pasien, di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, ini akan bagus sekali. Dan apa itu perawatan holistik? Di sini adalah perawatan holistik itu adalah menurut Rajapur et al. 2019, itu perawatan yang dilakukan secara komprehensif. Dan mungkin di dalam keperawatan itu kita bukan melupakan, tetapi membelakangkan tentang holistik. Sehingga
perawatan holistik ini adalah sangat penting sekali. Bagaimana cara kita merawat secara komprehensif pasien dari meliputi berbagai aspek fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi. Dan di dalam teori keperawatan juga, ini saya ambil dari teori keperawatan Virginia Henderson. Di sana ternyata di model keperawatan Virginia Henderson itu dia juga menjelaskan bahwa sebagai individu sempurna yang dilihat secara keseluruhan itu juga dilihat dari biopsikokultural serta spiritual yang membutuhkan bantuan dalam mencapai kebebasan dan keutuhan pikiran. Nah, ini saya ambil dari Aligot 2017. Nah, Bapak Ibu, di beberapa pengertian ini kita ambil dari beberapa itu, kita buat model holistik dalam keperawatan, dan ini dapat dilihat dari 4 dimensi, di mana ada biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Di sini adalah manusia, dan manusia itu dianggap kita adalah manusia, pasien, klien, dan sebagainya itu adalah manusia, sehingga di mana model holistik ini itu bisa menjadikan 4 dimensi ini yang terkait, di mana dimensi biologis ini terkait semua komponen baik organ tubuh, sehingga kalau kita Bapak Ibu merawat pasien itu pasien itu akan merasakan organ tubuhnya mengalami sakit, sehingga entah itu bagian ekstremitas atas, bawah, dan seperti contohnya dia merasa nyeri perut, pusing, dan lain-lain. Nah, ini dilihat dari sisi dimensi yang terkait dari biologis. Dan apa itu psikologis? Dan psikologis itu ini yang terkait dengan psikologi itu adalah semua perilaku. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Dari biologis ini sehingga akan mempengaruhi perilaku. Di sini pasien kebanyakan dari akibat dari dia merasa mengalami sakit dan sebagainya, sehingga di sini pasien akan merasa stres, emosional. Nah, di mana perawat di 2 sisi ini, dimensi ini sudah mulai berperan di dalamnya. Mungkin mengurangi rasa stres, cemas pada pasien, dan mengurangi emosional. Di sini kita harus paham bahwa apa yang dirasakan pasien saat terjadinya biologis keluhan ini, dia akan merubah perilakunya sehingga menjadi emosional. Dan di sini peran perawat adalah penting sekali untuk membantu pasien ini mengembalikan fungsinya, tidak menjadi stres, kemudian emosional. Dan di sini harapannya perawat tidak ikut-ikutan menjadi emosional. Nah, itu sehingga kenapa dimensi 2 ini sangat penting sekali. Kemudian dari psikologis ini juga pasien itu akan merasa dampak dari penyakit tersebut jadi terganggu di sini dengan pola hubungan antar masyarakat, kemudian lingkungan, dan sebagainya. Di sini pola komunikasi juga akan terganggu, sehingga akan merubah berbagai tata nilai budaya dan sebagainya. Di sini juga akan menjadi terkait di dimensi sosial. Nah, terakhir adalah dimensi spiritual. Nah, di mana di dalam model ini sangat penting sekali, karena ini adalah termasuk dinilai atau nilai makna dan mungkin persiapan pasien untuk seperti apa dengan menerima sakit ini. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, itu sudah dilakukan holistic healthcare, sehingga mungkin holistic healthcare kita itu belum maksimal, sehingga belum begitu tertanam di pasien bahwa pentingnya di spiritual ini dalam keadaan pasien kita sakit. Nah, ini di dalam penelitian saya juga di holistic healthcare ini saya mengambil holistic healthcare tetapi dengan kualitas hidup pasien stroke. Di sini ternyata holistic healthcare yang sudah dibuat oleh MPKU dengan Pokja spiritual itu sudah saya gunakan, kemudian sudah saya coba untuk
ke pasien stroke, ternyata sangat signifikan kenaikannya dari 139,75 meningkat menjadi 144,75%. Itu pengaruh dari kita memberikan holistic healthcare terhadap peningkatan kualitas hidup pasien stroke. Sehingga mungkin model holistik ini sangat baik kita gunakan, apalagi di masa pandemik ini yang belum entah sampai kapan untuk berakhirnya. Mungkin kita akan coba untuk ke pasien-pasien di COVID ini. Gitu. Kemudian terakhir adalah perilaku perawat Islami. Mungkin kita sudah sering berperilaku secara Islami, tetapi apakah sih perilaku Islami di dalam panduan dakwah MPKU 2017 itu? Di sana ada dalam surat Al-Lail ayat 4 itu artinya Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya usaha yang kamu usahakan beraneka ragam. Nah, di sini adalah bekerja sebagai ibadah. Sehingga kalau kita merasa bekerja itu adalah sebagai ibadah, kita bekerja dengan amanah di sini sebagai seorang perawat. Peran kita adalah memberikan layanan yang baik, yang ikhlas dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah ihsan dalam pelayanan. Ihsan dalam pelayanan ini di dalam surat Al-Qasas itu yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di sini juga sudah disampaikan di perilaku Islami, kita harus memberikan pelayanan yang ihsan kepada pasien kita, memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga mungkin dari kunci ini kan, dari kunci ihsan ini kita akan berbuat baik dengan pasien kita, sehingga nggak ada lagi yang namanya nun sewu, mungkin perawat yang galak, kemudian kurang ramah dan sebagainya. Nah, ini kalau seandainya kita kerjakan dengan baik, insya Allah itu tidak akan terjadi lagi. Dan selanjutnya adalah ini ada perilaku perawat Islami. Perawat Islami itu caring. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar caring, di mana caring ini adalah untuk meningkatkan kepedulian kita kepada pasien dengan membina hubungan saling percaya. Mungkin bagi perawat-perawat sudah sering sekali mendengarkan kata caring, kemudian sudah dianjurkan juga untuk peduli dengan pasien, dan salah satunya adalah untuk membina hubungan saling percaya. Nah, di dalam caring ini itu terdiri dari 6 huruf ini, di mana C-nya adalah cepat. Ini di sini tindakan segera dan tepat, tetapi bukan tergopoh-gopoh, bukan memberikan pelayanan yang tergesa-gesa, itu bukan, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat itu tapi tepat. Tepat di sini maksudnya kalau pasien septi kita memberi tepat pasien, tepat obat dan sebagainya, tidak tidak hanya sekedar tepat, tapi ambaradul, bukan tergopoh-gopoh dan sebagainya itu. Kemudian yang A itu adalah amanah. Nah, amanah itu di mana kita memberikan pelayanan, setiap petugas itu harus dapat dipercaya. Nah, kepercayaan pasien yang datang berobat di rumah sakit kita itu adalah pasien yang percaya kepada kita. Dia berharap kita bisa menjaga dia. Gitu. Nah, sehingga di sini peran perawat itu mampu menjaga amanah ini, kepercayaan yang diberikan pasien. Bagaimana caranya? Mungkin kita misalnya melakukan tindakan dan sebagainya, kita beritahu pasien, kemudian mungkin banyak sekali yang untuk pasien agar safety dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah R di mana itu kita harus bersifat ramah.
Nah, ini mungkin yang masih harus kita tingkatkan kembali, yaitu adalah ramah, sikap penuh perhatian. Mungkin dengan menyapa pasien, kemudian memberikan salam, dan ini mungkin yang harus kita perbarui dan kita perbaiki. Kemudian adalah I-nya adalah inovatif, di mana kita sebagai seorang perawat itu yang menjadi seorang perawat yang mampu melakukan perubahan ke arah perbaikan dan mampu menjadi sebagai pembaru memberikan pelayanan. Nah, ini di inovatif. Ini fungsinya adalah untuk memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik, yang di inovatif. Nah, ini saya ambil dari MPKU 2017. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah normatif. Ini memberikan pelayanan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku sesuai tuntutan Islam. Seperti contoh pada saat kita memberikan obat, menganjurkan pasien untuk minum obat, dan sebagainya. Nah, kita memberikan pelayanan sesuai dengan kaidah, mungkin membaca doa, kemudian setelah selesai kita mengucapkan hamdalah, dan sebagainya. Ini sangat penting dan mungkin ini harus kita tingkatkan kembali untuk normatif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah giat, di mana kita bekerja itu dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan. Dan ya mungkin harus bersemangat, kemudian aktif, kemudian rajin. Di sini kita lakukan kembali dengan giat. Nah, ini mungkin keenam perilaku perawat Islami ini mungkin di dalam pelayanan keperawatan kita tingkatkan kembali. Kemudian itu saja dari saya, mungkin hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Hernani atas pemaparan materinya, bagaimana perawatan Islami itu, bagaimana perawat Islami itu seperti apa. Memberikan kita pencerahan baru, ada ilmu-ilmu baru yang tentunya kita bisa telah bersama, yang tentunya kita ilmu-ilmu baru juga yang kita dapat dari materi Ibu tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya yakni kita masuki sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau melalui Zoom secara langsung. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan secara bersama. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada, kita cukupkan di Pak Pur. Mungkin kalau nggak ada saya yang tanya boleh. Ibu, monggo Kang silakan. Itu ada Mas Abdul satu di chat. Ada di chat ya? Di chat saya tidak ada ini, Bu. Oh, berarti chatnya langsung pribadi, pribadi. Oke, dijawab pribadi mungkin Ibu. Ya, monggo silakan dijawab monggo, dulu Ibu. Mbak Eni. Nanti saya habis itu saja. Ini dari Mas Adit. Itu Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana kiat-kiat mengimplementasikan caring dalam pelayanan sehari-hari di unit kritikal. Saya langsung jawab saja ya Mas Adit. Mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa
untuk caring di sini, nah ini meningkatkan kepedulian. Kalau di critical itu malah lebih, caring itu malah lebih bisa diterapkan Mas Adit, karena pada pasien-pasien yang seperti di critical care itu tidak mampu apa-apa, dan di situ peran perawat sangat penting sekali di dalam critical care itu, mungkin membantu memberikan makan dan sebagainya. Nah ini bagaimana cara kita meningkatkan pedulian. Kalau misalnya pasien masih bisa diajak berkomunikasi, mungkin kita mengajarkan sebelum makan, bagaimana sebelum makan itu harus berdoa dan sebagainya. Kemudian pada saat kita memberikan obat, kita ajak berdoa dan sebagainya, itu bisa dilakukan sebenarnya, malah bisa banget Mas Adit dilakukan di critical thinking, di critical care gitu. Nah, untuk caring ini bisa dilihat juga banyak memang caring yang untuk meningkatkan kepedulian itu tidak hanya cure saja, tetapi care kita juga diharapkan untuk di caring ini. Mungkin itu saja dari saya, Mas Adit. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan jawabannya. Berikutnya Ibu Ekorini. Silakan. Di antara yang mendengarkan ini banyak yang bukan perawat nih, jadi banyak yang mungkin pernah jadi pasien atau mungkin pernah mengantarkan saudaranya, menunggui kerabatnya kayak gitu. Nah, apa sih yang misalnya bisa dilakukan oleh pasien dan keluarganya ini untuk tentunya kalau kita itu dilakukan perawatan, inginnya kan cepat sembuh kayak gitu nih. Nah, apa sih yang bisa menjadi peran dari dari pasien atau keluarganya yang bisa mendukung itu, Mbak? Tadi disampaikan bermacam-macam ya, tapi artinya kan bukan menggantikan peran pasien dan keluarganya, tapi bagaimana kita sebagai pasien atau keluarga pasien itu ikut berperan. Itu Mbak Eni, matur suwun. Oke, Dok. Ya, jadi gini Dok, di dalam pada saat kita merawat pasien itu juga caregiver ini keluarga pasien itu termasuk dari caregiver. Ini biasanya kita libatkan dalam sebelum pasien pada saat pasien masuk itu sudah kita libatkan untuk direncanakan pada saat pasien pulang dan sebagainya, itu bagaimana cara merawat pasien setelah pulang ini, harapannya tidak akan kembali ke rumah sakit lagi. Kemudian bagaimana cara kita memberikan pendidikan, jadi perawat juga memberikan edukasi pendidikan cara merawat pasien di rumah kepada keluarga, sehingga keluarga itu juga mampu merawat pasien sampai di rumah gitu. Jadi tidak hanya di lingkungan rumah sakit saja, memang di rumah sakit juga kita akan memberikan pendidikan edukasi yang terkait tentang bagaimana cara perawatan pasien ini. Kemudian kita juga memberitahu bahwa perawatan yang kita lakukan di rumah sakit itu seperti apa gitu. Nah, nanti di rumah juga kita edukasi ke keluarga untuk cara merawat pasien ini di rumah. Bagaimana ya, mungkin secara islaminya yang ya, kalau itu memang pasien muslim kita ajarkan secara islami seperti apa di rumah, mungkin gitu Dok. Mungkin bagaimana kalau pasien ini sholat dan sebagainya itu bisa dilakukan. Saya rasa begitu Dok. Ya, matur suwun Mbak Eni. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaannya. Berikutnya, moga Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali, masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat atau melalui Zoom secara langsung. Kami persilahkan, Bapak Ibu sekalian. Mas Abdul, saya. Jadi Ibu, kami persilahkan Ibu Zamzamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Eni, mungkin perawatan waktu pandemi dan juga perawatan dulu sebelum pandemi ini sangat berbeda sekali. Terutama saya merasakan sekali. Kemudian saya dalam bahasa Jawanya sambat kepada anak-anak, kok perawatnya gini. Nah, anak saya cuma menjawab, mungkin takut kalau ketularan Bu, gitu. Nah, ini memang apakah betul-betul juga menjaga? Ya, jadi agak banyak jarak gitu, tidak seperti sakit biasa. Karena juga sebelumnya dulu juga pernah menjadi pasien di rumah sakit dengan begitu akrab sekali. Nah, namun mungkin saat ini mungkin ya seperti kata anak saya tadi, mungkin perawatnya takut ketularan. Apakah itu benar Bu Eni? Jadi memang agak kurang daripada perawatan selain pada waktu pandemi. Keakrabannya itu memang agak kurang gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, Bu, bagus banget ya Bu. Gini Bu, jadi sebenarnya untuk sistem perawatan itu baik COVID ataupun tidak COVID, kita dan seorang perawat itu sama Bu memberikan pelayanannya. Dan mungkin seperti ini Bu, di dalam COVID itu perawat menggunakan hazmat, yang hazmat itu tertutup dan sebagainya, sehingga mereka dalam memberikan perawatan itu tidak bisa berlama-lama di dalam tempat pasien. Kalau kita non COVID itu mungkin bisa Bu berlama-lama di dalam pasien itu untuk bercakap-cakap, kemudian memberikan semangat, sebenarnya memberikan semangat itu bisa Ibu, cuman mungkin karena di perawatan COVID itu kita terbatas waktu karena pasien itu mungkin perawatnya misalnya yang jaga itu masuk itu karena kita dibatasi untuk masuk beberapa jam sekali dan berapa jam sekali untuk memang perawatan itu tidak terlalu banyak, 2 orang masuk dan itu terdiri dari beberapa macam pasien, ada beberapa pasien sehingga mungkin waktu dalam perawatan itu dia mungkin tidak bisa mampu untuk bercakap gitu Bu, mungkin karena dengan menggunakan hazmat yang itu tadi, kemudian menggunakan masker, tapi sebenarnya secara teoritis perawatan kami untuk caring kami itu tidak mengurangi caring kami kepada pasien baik itu non COVID dan COVID, itu kami sama, sehingga mungkin itu hazmat itu tadi tidak begitu, mungkin kalau untuk bercakap mungkin saya rasa agak susah ya Bu, sulit mungkin terdengar juga bisa gitu sih, tapi harusnya tidak ada bedanya gitu Bu. Ya karena mungkin ada yang perawat yang hanya sudah makan Bu, belum makan, ya jadi tidak bagaimana ya, tidak memancing gitu lah itu. Iya. Harusnya caring ini tetap dikerjakan Bu, baik di non COVID sama non COVID, dan dalam perawatan itu harus caring ini harus ditingkatkan memang. Ya, terima kasih. Itu mungkin ada lagi Mas Abdul. Makasih Ibu Zamzamah. Ya. Baik, mekaten nggih Ibu Zamzamah sudah tertuntaskan. Baik, berikutnya boleh, Ibu ini ada Pak Ruby, silakan monggo. Matur suwun Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwati yang saya hormati, Dr. Eko Rini yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat kagem Pak Purwati nggih. Hari ini tadi divaksin di PP Muhammadiyah, alhamdulillah. Oke. Terkait dengan keperawatan dalam Islam, mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Zamzamah barusan itu
cukup menarik ya, dan ini sesuai dengan teori dari John Watson yang menyatakan bahwa caring itu salah satunya adalah duduk bersama pasien. Nah, duduk bersama pasien itu mungkin salah satunya adalah memberikan support atau semangat. Nah, bagaimana ketika pandemi ini ya? Ketika pandemi tentu berbeda dengan ketika tidak pandemi, apalagi untuk pasien-pasien yang terkonfirm COVID, tentu seorang perawat atau dokter atau petugas laborat atau yang lain tentu tidak bisa berlama-lama. Nah, ini kalau di rumah sakit kita itu bisa menggunakan sarana prasarana seperti menggunakan handphone, Bu Eni ya. Jadi menggunakan handphone, video call. Kadang dokter juga sering video call menyampaikan hasil, misalkan hasil positif atau negatif itu, dokter bisa menyampaikan kepada pasiennya. Bahkan kita sering juga telepon atau video call pada keluarga. Nah, ini akan memberikan support, semangat, sehingga imun tubuhnya akan bagus, dan tentu yang kita harapkan adalah mendapatkan kesehatan yang maksimal. Nah, yang tadi disampaikan Bunda Eni, itu memang menjadi kendala ini Bun. Jadi teman-teman itu kadang dengan waktu yang sedikit mereka harus mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak. Itu sampai saat ini, jadi kita masih seakan-akan itu kurang care di dalam memberikan keperawatan, karena kita juga mengejar prosedur-prosedur yang harus diberikan untuk pasien-pasien kita. Jadi ini bagaimana ini Mbak Eni, jadi biar kita itu bisa benar-benar dekat dengan pasien tanpa harus lepas dari protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres Pak Ruby. Apa yang disampaikan Pak Ruby memang berbeda tadi katanya waktu. Jadi berbeda waktu saja, berbeda waktu perawatan. Sehingga kalau dulu sebelum COVID kita bisa berlama-lama di ruang pasien untuk bercakap-cakap, tapi kalau untuk yang COVID ini memang waktunya singkat sekali, sehingga tadi kata Pak Ruby, harusnya caring itu tidak akan merubah, rasa caring itu tidak akan merubah masa, Pak. Jadi walaupun di masa pandemi kita merawat pasien, itu caring tetap kita kerjakan. Entah itu mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa misalnya cepat tapi jangan tergopoh-gopoh. Misalnya harus memberikan pelayanan yang cepat pada saat pasien di pandemik itu, tetapi jangan tergopoh-gopoh. Misalnya pada saat dia makan, perawat mungkin membantu memberikan makan. Kemudian misalnya di samping makan itu juga butuh mungkin percakapan sedikit lah, mungkin mengajarkan pasien berdoa sebelum makan. Itu sudah salah satu memberikan support kepada pasien bahwa berasa syukur, menikmati bahwa walaupun dengan terkonfir masih diberi kenikmatan merasakan makanan yang enak gitu. Nah, itu salah satu contohnya itu begitu Pak Ruby. Jadi harusnya tidak mengurangi rasa caring walaupun di masa pandemi, sehingga kalau misalnya kita memberikan pelayanan yang cepat, di caring itu cepat tetapi tidak tergopoh-gopoh. Jadi jangan terkesusu-susu, tapi berikan kesempatan untuk, maksudnya kita memberikan pelayanan yang baik pada pasien yang terpapar COVID gitu. Nah, mungkin itu Pak Ruby salah satu contohnya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan kembali, dan ini sangat bagus sekali pada perawat-perawat kita, sehingga agar memberikan perawatan itu tidak ada bedanya. Mungkin yang dibeda itu adalah waktu kita merawat itu lebih singkat, tapi akan bergantian dengan perawat yang berikutnya, sehingga tidak akan mengurangi caring kita kepada pasien. Itu saja mungkin Pak Ruby.
Gitu nggih Pak Ruby, jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Ya. Baik, berikutnya Ibu saya bacakan dulu dari kolom chat. Ini ada dari Pak Bagio. Perawatan yang normatif dan dengan inovatif, apakah tidak bertentangan, Ibu? Normatif menurut pemahaman saya adalah sesuai aturan saja. Yang penting berjalan. Nah, jika inovatif, berkembang sesuai ke arah yang lebih baik. Nah, menurut Ibu bagaimana ini? Oke, Mas Abdul, ini dari Pak Bagio, perawatan yang normatif dengan inovatif apakah tidak bertentangan? Itu nggih. Normatif menurut pemahaman saya adalah sesuai aturan saja, yang penting jalan. Kalau inovatif berkembang sesuai ke arah lebih baik. Nah, ini sangat bagus Pak Bagio. Jadi untuk perawatan yang normatif itu adalah sikap normatif yang memberikan pelayanan sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku sesuai tuntunan Islam sih. Nah, kalau inovatif, normatif dan inovatif sih. Inovatif itu, bahwa inovatif itu kita memberikan perubahan ke arah perbaikan. Sebenarnya itu bukan bertentangan, Pak. Kalau misalnya kami di dalam memberikan perawatan itu, kita melakukan perubahan. Misalnya pada saat kita misalnya memasang pada pasien yang tidak bisa pipis misalnya, terus kita mau masang kateter, mungkin kita bisa buat inovasi bagaimana caranya pada saat kita membuka aurat pasien kita, itu mungkin kita membuat apa namanya duk kecil yang khusus hanya dibuka hanya sebagian yang mau kita pasang. Misalnya itu contohnya inovatif, tetapi tidak bertentangan dengan normatif dan itu masih masuk di dalam aturan-aturan kaidah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, itu contohnya seperti itu, Pak. Mungkin contoh singkatnya seperti itu dan mungkin banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan di dalam perawatan itu yang tidak bertentangan dengan normatif yang kita lakukan gitu. Misalnya contohnya itu seperti itu. Mungkin itu Mas Abdul. Begitu Ibu. Itu hanya contoh sedikit saja dari perawatan yang normatif dengan inovatif. Begitu Pak Bagio, mungkin ada yang disampaikan. Berarti bisa saling mendukung Bu ya? Bisa saling mendukung malah Pak. Kalau misalnya kita lakukan di perawatan itu banyak sekali, jadi tidak, insya Allah tidak bertentangan dan jangan sampai bertentangan gitu Pak. Karena kalau kita membuat inovasi di dalam perawatan itu harus berdasarkan normatif kaidah-kaidah dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai tuntunan Islam. Gitu. Oke, matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagio atas pertanyaannya. Berikutnya Ibu, ada Ibu Ratna. Ya. Apa contoh inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di rumah sakit untuk mendukung perawatan Islami? Ya, Mbak Ratna, mungkin banyak sekali sebenarnya inovasi-inovasi yang bisa kita kerjakan di perawatan yang secara Islami tadi. Salah satunya contohnya itu tadi nggih Mas Abdul, yang kalau kita mau pasang kateter dan sebagainya, kemudian di kamar bayi itu pada saat ibu menyusui, itu kan pada saat dia menyusui itu bagaimana cara kita membuat inovasi yang baik sehingga tidak bertentangan dengan normatif tadi. Nah, itu contoh kecilnya saja. Nanti semua perawat itu akan mampu membuat inovasi-inovasi yang setiap hari dia kerjakan sehingga ini bisa bisa dibuat inovasi ini yang tidak bertentangan dengan normatif. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Bu Eni, tambah sedikit ya. Monggo, Ibu. Tentang ini tugas perawat yang siang dan yang malam. Sering, bahkan tidak hanya 1-2 kali. Infus saya itu lepas pada waktu kemarin itu lepas.
Dan pada waktu itu aja jam 2 tengah malam ya, tengah malam. Kemudian saya ngebel ini. Perawatnya cuma bilang, ya Bu, nggak apa-apa, ini sudah terlihat dari CCTV. Jadi nggak apa-apa Bu. Padahal saya orang awam. Kalau infus itu lepas dan ini kan tidak tahu bahaya ataukah tidak. Kemudian juga yang lain-lainnya kemungkinan besar ini memang untuk yang tugas malam hari ini memang sangat terpengaruh dengan waktu istirahat. Jadi apakah boleh pada tengah malam, jam-jam apalagi yang sudah larut malam itu kami minta pertolongan pada perawat ataukah itu memang perawat harus istirahat ataukah bagaimana? Terima kasih Bu Eni, mohon maaf. Bu, pertanyaannya bagus banget Bu untuk mengubah perilaku perawat dalam merawat pasien secara Islami, Bu. Harusnya, bukan harusnya Bu, memang menjadi kewajiban perawatan itu pada saat dia merawat pasien itu tidak tergantung dengan jam Bu. Jadi mau jaga pagi, siang dan malam itu tetap Bu. Jadi harusnya tuh tetap tidak merubah, maksudnya tidak merubah pelayanan. Kalau misalnya jaga malam sehingga nilai pasien itu terus pasien tidak boleh sambat minta tolong gitu nggih Bu, enggak. Jadi semua shift itu dari pagi, siang dan malam hari itu sama Bu perlakuannya. Nah, misalnya pada saat Ibu Zamzamah itu waktu dalam perawatan itu mungkin di dalam jaga malam itu seperti itu, mungkin pikiran saya itu seperti ini Bu. Mungkin perawat udah pada sebelum, kan ada perawat yang masuk mungkin sudah diobservasi, mungkin ini komunikasi lagi Bu, komunikasi yang mungkin harus kita tingkatkan kembali. Memang ini untuk masukan di tempat kami Bu, mungkin untuk khususnya perawat-perawat kami nanti kita belajar dari Ibu Zamzamah ini beberapa kali ya Bu ya, maksudnya sudah beberapa kali Ibu Zamzamah menemukan permasalahan di setiap shift. Ya, banyak Bu. Ya, mungkin ini akan menjadikan kami ini Bu, manfaat juga ini Bu, manfaat untuk perbaikan di lingkungan, tidak hanya di rumah sakit kami, mungkin untuk di seluruh semuanya perawat mungkin akan melakukan perbaikan atau perubahan di dalam merawat pasien. Mungkin itu Bu Zamzamah. Ya. Oke. Begitu nggih Ibu Zamzamah. Baik. Bapak Ibu, monggo yang lain jika ada masih ada pertanyaan, masih ada yang mengganjal di hati, kami persilahkan monggo. Baik. Cukup ya Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Hernani atas materinya dan jawaban dari berbagai pertanyaan. Tentunya ada ilmu-ilmu baru dan ini ada saling bertukar pikiran ini dan bertukar perasaan apa yang pernah dirasakan dan lain sebagainya dari kajian kita malam hari ini. Tentunya terlebih lagi kita juga berdoa Ibu Eni kepada seluruh perawat kita agar tetap diberikan kekuatan dan tetap diberikan kesabaran untuk selalu menghadapi pasien-pasien yang tentunya beragam juga. Amin. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lain kali Bapak Ibu kami ucapkan semoga Bapak Ibu yang sedang sakit malam hari ini, yang sedang diberikan ujian oleh Allah, agar segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya. Amin, amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Afdol. Iya, Pak. Mbak Eni.
Pak Purwati, pripun sehat Pak Purwati? Alhamdulillah sehat.